Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5. Jumpa lagi dengan Pak Oman. Di kegiatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran kelas 5 tema 7 subtema 2 pembelajaran 4. Apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua tentang unsur-unsur budaya. Yuk kita awali pembelajaran ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan aktivitas yang baik pada hari ini. Nah, sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. PPKI mengganti tugas BPUPKI yang sudah berakhir pada tanggal 29 April 1945. Apakah kepanjangan dari PPKI dan BPUPKI? Ya, benar. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, untuk proses terbentuknya NKRI, simak teks bacaan yang ada di buku ya. Pertama tentang pembentukan kelengkapan pemerintahan. Lalu selanjutnya menetapkan pada tanggal 19 Agustus. Lalu pembentukan Komite Nasional Indonesia. Setelah itu pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Selanjutnya adalah pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Anak-anak kelas 5 setelah membaca teks proses NKRI ini, yuk kita cari tahu pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ya. Nah, pertanyaannya apakah tugas PPKI? Nah, tugas UPKI adalah melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, apa hasil sidang PPKI pertama? Nah, sidang hasil PPKI yang pertama adalah penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Hasil yang kedua adalah Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sedangkan sidang hasil PKI yang ketiga adalah tugas Presiden RI untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Nah, pertanyaan berikutnya, apa tujuan pembentukan KNI? Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pertanyaan yang keempat, kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Nah, jawabannya adalah pada tanggal 22 Agustus 1945. Pertanyaan yang terakhir, tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI yang pertama, yaitu antara lain Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Anak-anak kelas 5 yang semangat, kita masuk ke unsur-unsur budaya. Unsur budaya yang pertama adalah religi. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Kemudian unsur yang kedua adalah mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam.
Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau di pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. Kemudian unsur yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang dan terus dengan perkembangan kemajuan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan hiasan. Unsur budaya yang selanjutnya adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni padalangan atau wayang, dan seni olahraga. Kemudian kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik, seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai kesenian sendiri-sendiri. Kemudian unsur budaya yang selanjutnya adalah pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, bahan-bahan di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuan tentang ruang dan waktu. Misalnya, pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional. Pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara, dan pengetahuan tentang arah para pelaut tradisional jika kita mengarungi samudera dengan kapal penisinya, sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa bahari. Kemudian, unsur selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, ada sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya, sistem marga pada suku Batak dan sistem trah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. Unsur budaya yang terakhir adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Lalu bagaimana suku-suku Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku lain? Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Tentu kamu ingat bahkan salah satu ikrar Sumpah Pemuda 1928. Nah, kalian sudah mengetahui unsur-unsur budaya Indonesia. Keragaman unsur budaya tersebut lahir karena adanya berbagai faktor. Faktor itu seperti faktor biologis, keturunan ras dan suku, geografis, keadaan alam, dan historis, sejarah dan masa lalu, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Oke, semuanya anak-anak tetap semangat belajar pada hari ini. Semoga kalian bisa meresapi ilmu yang didapat pada hari ini. Semoga kalian berbaik lagi. Sampai jumpa.